Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mafira Lipstamanda. Saya dari Universitas Ipuja JKS, ingin menjelaskan tentang hasil UAS saya, yaitu mata kuliah pemrograman web ya. Di sini saya diminta untuk membuat aplikasi di mana harus memunculkan data dari database. Sebelumnya saya diminta untuk membuat database terlebih dahulu. Ini saya nyalakan dulu SAMPP-nya, lalu sambungkan ke lokal hostnya, lalu saya membuat database dengan cara mengklik new, create database di sini, masukkan nama database-nya, lalu mengklik di sini create database. Sebelumnya saya sudah membuat itu, yang diminta adalah membuat DB penjualan. Setelah itu saya harus membuat table, namanya table supplier, dengan cara mengklik new. Di sini isikan tabelnya, lalu ketik go. Sebelum itu, go itu di sini adalah untuk menambahkan kolom ya. Kalau saya maunya 5 kolom, saya bisa menambahkan satu di sini, di ketik go. Lalu di sini diisi, kolom-kolomnya harus diisi dengan rinciannya, isi tabelnya saya mau isi apa aja. Di sini saya diminta untuk mengisi dengan kode supplier, nama supplier, alamat, nomor telepon, dan nomor NPWP. Sini tipenya bisa dipilih ya, itu maunya varchar, diisi di sini maunya lainnya seberapa banyak, dan diketik di sini untuk primerinya. Seperti itu. Ini adalah sebagai contoh aja, karena saya sudah membuat tabelnya. Itu table supplier di sini. Strukturnya yang seperti yang tadi saya sebutkan sudah dibuat di sini dengan primary key-nya, yaitu kode supplier. Lalu saya diminta mengisi rinciannya itu, diisi dengan cara mengklik insert ya. Jadi diisi satu persatu, kode suppliernya apa, nama suppliernya apa, dan selanjutnya seperti berikut. Jika sudah, di sini bisa klik go untuk disimpan si datanya ini ke database-nya. Saya sudah mengisi sebelumnya database-nya dengan 10 rincian sebagai berikut ya, dan sekarang adalah bagaimana caranya database ini harus keluar, nanti ditampilkan di kalkulatornya. Saya diminta untuk membuat Visual Studio Code dengan yang di download tuh kode igniternya ya. Konektornya sebelumnya saya sudah mendownload. Saya hanya ubah, berikut yang saya ubah itu kan diminta untuk konfigurasi datanya ya. Setelah membuat framework PHP kode igniternya, kita koneksikan project kita dengan database yang dibuat. Itu saya buatnya dengan, pertama saya ubah itu adalah konfigurasinya, yaitu di config, pilih database.php, lalu saya ubah di sini database-nya harus sesuai sama database yang saya buat tadi, yaitu DB penjualan. Itu harus sama agar bisa muncul tuh database itu harus terkoneksi dulu. Nah, cara mengkoneksikannya begitu ya. Lalu saya diminta membuat model. Model tersebut dibuat untuk berisikan metode untuk menampilkan si table supplier tadi. Saya buat di sini di model. Di sini maaf, config ya, kita tutup dulu kontrol di model data ya. Di sini model, kita pilih model data. Kita get ke table supplier, maksudnya get table supplier itu untuk menampilkan, ditarik tuh table supplier untuk ditampilkan. Ini fungsinya ditulisnya ini harus sama ya, sama view-nya. Nanti saya jelaskan di kemudian. Lalu saya diminta membuat controller yang di dalamnya terdapat coding untuk memanggil metode pada model. Untuk memanggil metode ini pada model, saya harus membuat controller. Dibuatnya adalah di controller, yaitu index.php. Ini kan model sudah kita buat di controller sini, index.php ini ya. Di controller saya yang pertama index.php-nya ini dibuat, tadi dipanggil nih model datanya yang tadi sebelumnya sudah dibuat. Terus view supplier-nya yang akan saya jelaskan berikutnya, yaitu function-nya dikeluarkan, yaitu kalkulatornya untuk menampilkan data si metode tadi. Lalu kita pilih view suppliernya di sini. View suppliernya di sini. Nah, ini yang akan
tertampilkan di project saya. Itu saya buat kolomnya ya, ini nama yang paling atas akan disamakan sama ini. Jadi kolom pertama kode supplier, kolom kedua nama supplier, kolom ketiga alamat supplier, nomor telepon, dan nomor NPWP di kolom-kolom berikutnya saya samakan dengan database yang tadi saya buat. Ini bagaimana munculnya di kolom ini harus kode supplier, itu saya masukkan di sini. Terus pertama akan menampilkan echo kode supplier, ini harus sama sama nama rincian dalam table tadi yang dibuat di database-nya. Nih harus sama dengan ini nih ya, kode supplier nama supplier itu harus sama agar termunculkan nama supplier, alamat, nomor telepon, NPWP. Itu yang udah saya masukkan di sini, saya ubah. Bagaimana hasil outputnya? Harus di sini. Di sini ya. Panggil dengan local hostnya. Begitu. Jadi akan keluar di sini. Sesuai dengan database yang kita buat tadi ya. Nah, akan sama keluarnya. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan kata dan pengerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.